Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ya'budullah, tapi siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka Allah hidup tak pernah mati. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW meninggal dunia hari Senin 12 Rabiul Awal. Datang berita Muhammad meninggal, Muhammad meninggal, Muhammad meninggal sallallahu alaihi wasallam. Datang Umar bin Khattab mencabut pedang. Mulai, siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku pancung kepalanya, kata Umar. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, pancung kepalanya. Padahal dia penulis wahyu. Umar itu tim penulis wahyu, hafal Quran. Sahabat Nabi yang diantara yang hafal Quran, Umar bin Khattab. Kenapa ayat itu bisa hilang dari kepalanya? Ayat yang mana? Dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul dan mereka mati, meninggal dunia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, meninggal. Ada beberapa lah yang diangkat Allah tidak meninggal. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dibunuh orang, inqalabatum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali kepada yang lama? Kalian akan bercerai-berai, kalian akan berkelahi, kalian berperang seperti kaum Aus dan Khazraj dulu. Wa may yanqalib ala aqibaih, siapa yang meninggalkan ajaran ini setelah magnet itu hilang, falan yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi walau sedikit pun. Jangan sangka wahai sahabat, kalau kalian tinggalkan agama ini lalu Allah rugi. Falan yadurrallaha syai'a, Allah tak rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, yang dibalas oleh Allah hanya orang yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat. Maka kata Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ya'budullah, tapi siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka Allah hidup tak pernah mati. Artinya apa? Orang yang imannya selevel Umar pun lupa juga di ayat itu. Padahal dia hafal 30 juz. Apalagi yang kita hafal juz 30. Orang yang imannya selevel Umar bin Khattab pun, idza masya Umar fajjan, kalau Umar lewat di suatu jalan, maka setan akan jalan fajjan ghaira fajjika, setan akan jalan di jalan yang lain. Ada suatu jalan, jalan depan. Umar kalau sudah lewat jalan depan, maka setan lewat jalan belakang. Saking kuatnya iman Umar. Orang selevel Umar pun begitu downnya ketika magnet itu hilang. Apalagi kita yang memang satu perjalanan sama setan. Nah, jadi jangan kita sangka bahwa yang kita alami, hati kita kemudian seperti kehilangan pegangan, gundah gulana. Itu juga pernah dialami. Itulah ayat yang dipilih oleh Ustadz Qori kita tadi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami pergantikan pada manusia. Sebelumnya apa kata Allah? Iyamsaskum qarhu faqad massal qauma qarhum mithluh. Kalau kamu sekarang kehilangan magnet, maka umat-umat sebelum kamu juga pernah mengalami hal seperti itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami pergantikan silih berganti. Untuk apa dibuat Allah begini? Dua tujuan Allah. Liya'lamallahu alladhina amanu. Satu, Allah ingin melihat siapa yang istiqomah dalam iman. Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin siapa yang melihat sebagai syahid, mati syahid. Mudah-mudahan kita dapat dua-duanya insyaallah. Siapa yang tak pernah berniat mati syahid, na'udzubillah, mesti niat.
andai dia tidak mati syahid, dapatnya pahala mati syahid. Dua itu saja yang diinginkan Allah dari kita. Oleh sebab itu maka setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, sahabat pun pertama yang muncul adalah Nabi mau dimakamkan di mana. Mulai ikhtilaf. Yang satu mengatakan Nabi lahir di Makkah, kalau begitu jasadnya kita bawa ke Makkah. Orang Ansor mengatakan Nabi meninggal di Madinah, maka jasadnya mesti dikuburkan di Madinah. Ikhtilaf. Sahabat Nabi ini, apalagi sahabat Somad. Sahabat Nabi aja ikhtilaf. Nabi kita bawa ke Makkah, tidak, Nabi dikuburkan di Madinah. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan hadis, nahnu ma'asyirul anbiya, kami para nabi, yudfanu min haitsu namutu atau kama qala Rasulullah SAW, di mana kami meninggal di situ kami dikuburkan. Tidak dimakamkan di Baqi, tidak dibawa ke Makkah, tapi digali di tempat dia meninggal. Itulah maka jasad Nabi dimakamkan di samping Raudhah, di kamar Nabi bersama Aisyah. Yang sebetulnya kamar itu satu dibagi dua. Ini makam Nabi, ini kamar Aisyah. Itulah tempat kita mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Apa makna dari sini? Ikhtilaf bisa selesai kalau kembali kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai masalah makam, muncul lagi siapa pengganti Rasulullah SAW? Bukan sebagai nabi, la nabiyya ba'dah, tak ada nabi lagi, tapi sebagai pemimpin umat Islam. Kata Sa'ad, orang Ansor, saya calon kami, kata orang Ansor, adalah panglima kami dari suku Aus, namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad sebagai panglima, maka dia pengganti Nabi SAW sebagai pemimpin. Datang orang Quraisy Makkah, mengganti kami, pemimpin kami adalah Umar, karena Umar yang gagah perkasa. Ikhtilaf lagi masalah pengganti. Tapi akhirnya datang hadis Nabi SAW. Kata Umar, aku memang gagah perkasa, aku memang punya tenaga, tapi coba lihat ketika Nabi sedang sakit, siapa yang disuruhnya jadi imam? Abu Bakar Siddiq. Nabi sakit, Abu Bakar. Kalau imam pemimpin sholat diperintahkan Abu Bakar, itu simbol, signal menunjuk berarti imam besar juga, imam pemimpin negara juga adalah Abu Bakar Siddiq. Al-A'immah min Quraisy, imam diangkat dari Quraisy. Akhirnya dibaiatlah Abu Bakar Siddiq di sebuah tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, Masjid Nabawi, pintu 16-17 sebelah kanan, di samping gedung dulu museum, di situ ada tulisan Saqifah Bani Sa'idah, tempat sahabat Nabi musyawarah untuk mengangkat pemimpin. Terpilihlah Abu Bakar Siddiq. Itu sekarang jadi taman, tidak dibangun gedung tinggi karena untuk mengenang. Tapi banyak jamaah haji dan umrah tidak peduli itu karena sibuk mencari ceret kuning, tempat celak dan lain sebagainya. Nanti selesai ceramah saya akan makan sama beliau. Sekarang saya disuruh ceramah, gimana saya sanggup ceramah? Tapi berbalik lagi hati saya. Oh, kalau begitu selama ini kau ceramah karena orang, Abdul Somad, bukan karena Allah. Oh, berarti luruskan niat. Nanti kalau aku tidak sanggup ceramah di depan hamba-hamba Allah ini bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Itu yang membuat saya sanggup untuk duduk di depan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ini tuntunan. Berlanjutkah zikir kita? Ya, karena zikir kita karena Allah. Berlanjutkah salat kita? Ya, usolli fardhus subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Berlanjutkah puasa sunat kita? Ya, nawaitu shauma ghadin adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Berlanjutkah zikir kita di azikra? Ya, karena kita berzikir, langkahkan kaki bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, karena Allah. Kita beramal bukan karena manusia. Tentu yang lulus ujian ini hanya pasukan-pasukan khusus saja. Oleh sebab itu maka
Saya tidaklah menceramahi Bapak Ibu. Kajian Bapak Ibu dengan almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham sudah selesai, sudah khatam. Masalah zikir, masalah membersihkan hati, masalah i'tikaf, masalah mengingat Allah, masalah sudah selesai. Tapi sekarang tinggal amal. Tinggal amal. Makanya di ujung surat Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, yang dibawa cuma dua saja. Falyamal amalan salihah, hendaklah beramal soleh. Tapi amal soleh tak cukup. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, akidahnya harus benar. Beliau sudah mengajarkan dua itu. Amal soleh, akidah yang kuat, zikirnya mantap, sodakohnya hebat, sholat sunnahnya kuat, puasa sunatnya jalan.